Bismillah, Assalamualaikum guys. Ketemu lagi dengan channel Cah Solo. Guys, bila ditelusuri, sejarah pendudukan tanah Palestina oleh Israel amatlah panjang. Namun setidaknya ada dua peristiwa sejarah penting yang menjadi pondasi awal pendudukan tanah Palestina oleh Israel. Dua peristiwa sejarah penting itu guys terjadi di kisaran tahun 1900-an. Yang pertama guys, peristiwa perjanjian Sykes-Picot antara Inggris dan Prancis pada tahun 1916. Pada perjanjian itu guys, antara Inggris dan Prancis bersepakat untuk membagi wilayah bekas Kesultanan Turki Utsmani. Pada perjanjian itu guys, ditegaskan bahwa Prancis memperoleh wilayah Lebanon dan Suriah, sedangkan Inggris memperoleh wilayah Irak dan Yordania. Sedangkan Palestina dijadikan sebagai wilayah internasional. Sebelum lanjut, bantu channel kami dengan klik subscribe dan klik tombol loncengnya ya guys. Thank you. Peristiwa sejarah kedua yang menjadi pondasi awal pencamplokan tanah Palestina oleh Israel adalah Deklarasi Balfour pada tahun 1917. Pada deklarasi ini guys, Inggris menjanjikan sebuah negara Yahudi di tanah Palestina pada gerakan Zionisme internasional. Guys, di bawah payung legitimasi perjanjian Sykes-Picot dan deklarasi Balfour tadi, warga Yahudi di Eropa mulai bermigrasi ke Palestina pada tahun 1918. Dan guys, pada awal tahun 1930-an, gerakan Zionis di Palestina berhasil mendapat persetujuan pemerintah protektorat Inggris untuk memasukkan imigran Yahudi ke Palestina secara besar-besaran. Dan guys, reaksi rakyat asli Palestina saat itu demikian tegas. Mereka melakukan mogok total pada tahun 1936. Namun guys, negara-negara Arab atas permintaan Inggris membujuk pemimpin spiritual Palestina Muhammad Amin al-Husseini agar menginstruksikan kepada rakyat Palestina untuk mengakhiri aksi mogok mereka. Sewaktu itu guys, pemerintah protektorat Inggris menjanjikan bakal ada penyelesaian masalah Palestina bila Syekh Amin al-Husseini bersedia menggunakan pengaruhnya terhadap rakyat Palestina. Dan guys, dengan jaminan Inggris dan atas nama solidaritas bangsa Arab, Syekh Amin al-Husseini pun memenuhi permintaan tersebut dan akhirnya aksi mogok pun berakhir. Kemudian guys, pemerintah Inggris bersama delegasi Palestina mengadakan kongres pada tahun 1946-1947. Namun sayangnya, kongres tersebut tidak menghasilkan keputusan apa-apa tentang Palestina. Oleh karena itu guys, Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB kemudian membentuk komite khusus untuk mencari penyelesaian masalah Palestina. Berdasarkan hasil pengumpulan data dan studi lapangan, komite tersebut mengajukan dua usulan. Yang pertama, membagi dua tanah Palestina, yakni untuk bangsa Yahudi dan bangsa Arab, tapi tetap dibentuk adanya kesatuan sistem ekonomi di antara kedua pihak. Dan opsi kedua guys, membentuk negara federasi antara bangsa Yahudi dan bangsa Arab. Kemudian guys, PBB yang tentunya atas desakan Amerika Serikat menolak kedua usulan dari komite tersebut. Mereka kemudian melempar masalah Palestina ke forum sidang Majelis Umum PBB pada tanggal 29 November
1947. Dan guys, setelah itu Majelis Umum PBB mengeluarkan resolusi bernomor 181 yang isinya adalah penegasan pembagian dua tanah Palestina untuk bangsa Yahudi dan untuk bangsa Arab. Aturan itu guys juga memberi jangka waktu kekuasaan pemerintah protektorat Inggris di tanah Palestina hanya sampai Agustus 1948 saja. Dan guys, dalam resolusi bernomor 181 itu, pembagian tanah Palestina menjadi dua bagian itu dengan porsi 56% untuk bangsa Yahudi dan 44% untuk bangsa Arab. Resolusi itu guys tidak mendapatkan hambatan berarti karena pada pemungutan suara dalam sidang umum PBB tersebut 33 negara tercatat mendukung, 13 menolak dan 10 abstain. Hasil keputusan tersebut guys membuat gerakan Zionisme Yahudi di Palestina mendapat legitimasi dalam pendudukannya atas tanah bangsa Palestina. Dan selanjutnya guys, mereka berupaya untuk membentuk pemerintahan sementara bagi bangsa Yahudi. Kemudian guys, pada tahun berikutnya David Ben-Gurion mengumumkan secara resmi berdirinya negara Israel dengan berpijak pada legitimasi resolusi PBB nomor 181 tadi. Beberapa saat dari pengumuman itu guys, pemerintah Amerika Serikat menyatakan pengakuannya terhadap negara Israel yang kemudian disusul dengan pengakuan dari Uni Soviet. Dan selanjutnya guys, meski tak seluruh negara di dunia mengakuinya, negara baru bernama Israel itu pun berhasil masuk menjadi anggota penuh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Inilah guys, perampokan secara terang-terangan atas tanah Palestina yang menyisakan duka bagi masyarakat Palestina hingga kini. Semenjak itu guys, orang-orang Yahudi dari seluruh dunia bermigrasi besar-besaran ke tanah Palestina, mengusir jutaan rakyat Palestina dari tanah kelahirannya untuk kemudian mendudukinya menjadi pemukiman Yahudi. La haula wala quwata illa billah. Kita dukung dan doakan selalu ya guys. Semoga bangsa Palestina bisa segera melepaskan diri dari belenggu penjajahan bangsa Israel. Jika video ini bermanfaat, like dan share ya. Terima kasih. Sumber bacaan dalam pembahasan video ini guys. Thanks for watching. Terima kasih. Alhamdulillah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.